Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terlebih dahulu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya, Francisca Jenanus, merupakan representatif dari SMA Negeri 2 Borong. Terima kasih kepada panitia karena beberapa menit yang lalu telah mengirimkan mosi kepada saya melalui email. Terima kasih. Jadi mosi kita di babak pertama ini yakni negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, di sini saya akan tegaskan bahwa saya sebagai tim afirmatif atau tim yang setuju apabila negara berkembang potensi maritim ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi pembangunan nasional merupakan suatu proses kenaikan total dan pendapatan ekonomi suatu negara. Potensi maritim ini sendiri merupakan suatu atau segala sesuatu yang ada di dalam perairan Indonesia yang dimana dapat digunakan oleh penduduk Indonesia. Nah, apa kegunaan dari potensi maritim ini? Tentu kegunaannya itu untuk kesejahteraan penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bisa mengandalkan pembangunan ekonomi yang sumber daya pertanian berasal dari wilayah daratan Indonesia. Jadi tidak selamanya itu menggunakan strategi ekonomi biru, tapi bisa juga menggunakan strategi sumber daya pertanian yang berasal dari daratan Indonesia. Jadi salah satu contoh hasil pertanian daratan Indonesia itu seperti kelapa sawit dan kopi. Jadi kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu bekerja dengan negara-negara tetangga. Jadi Indonesia sering mengekspor hasil pertanian Indonesia seperti kelapa sawit dan kopi. Nah, dari kedua jenis hasil pertanian ini tentu akan membantu pendapatan Indonesia dalam proses pembangunan nasional. Dan diketahui pula bahwa kelapa sawit dan kopi ini sudah menjadi bahan ekspor ke luar negeri. Jadi tentu ini akan memanfaatkan kedua pihak yang dimana Indonesia memiliki pendapatan yang tinggi, kemudian penduduk Indonesia atau para pekerja pula mendapatkan pendapatan yang tinggi yang didapatkan setelah mengekspor kedua bahan tersebut ke luar negeri. Nah, kita ketahui bersama bahwa juga jika menggunakan strategi ekonomi biru ini banyak kendala yang sering terjadi di Indonesia. Nah, misalnya di wilayah kelautan atau perairan Indonesia ini sering terjadi pencemaran. Misalnya seperti entah dari orang-orang dari luar negeri ataupun dari dalam Indonesia ini sendiri sering terjadi pemboman. Jadi wilayah kelautan Indonesia atau daerah perairan Indonesia ini sendiri sering tercemar. Nah, kemudian pula para nelayan di Indonesia ini pendapatannya ini tidak pasti. Berbeda dengan pendapatan para petani Indonesia ini sangat tinggi setiap tahunnya. Kemudian nelayan hanya mengandalkan pada banyaknya ikan yang dihasilkan, sedangkan para petani banyak sumber penghasilannya. Misalnya para petani, misalnya pada kopi. Nah, kalau misalkan kopi ini tidak memiliki penghasilan, para petani bisa melakukan suatu kegiatan lain atau membangun hasil pertanian lainnya seperti misalnya cengkeh, kemudian coklat. Jadi sedangkan para petani ini hanya mengandalkan pada hasil banyaknya perikanan setiap tahunnya. Jadi disimpulkan di sini bahwa para petani dan para nelayan ini sangat berbeda jauh ya pendapatannya. Jadi disimpulkan bahwa kebanyakan para nelayan ini miskin, sedangkan para petani Indonesia ini memiliki pendapatan yang pasti setiap tahunnya. Kemudian agar pendapatan ekonomi Indonesia tetap terkontrol atau terjaga, pemerintah dapat mengusahakan dengan cara menyediakan pupuk organik. Kemudian yang kedua, menyiapkan bibit-bibit baru. Dan yang ketiga, peningkatan pelayanan pemerintah dengan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa
pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam hal menjaga potensi ekonomi di bidang pertanian. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa pemerintah harus saling bekerja sama dengan para pekerja atau masyarakat. Agar apa? Agar potensi ekonomi di bidang pertanian itu dapat terjaga. Misalnya, pemerintah menyediakan pupuk organik. Karena jika masyarakat tidak bisa menyediakan pupuk organik, pemerintah di sini harus membantu masyarakat dalam menyediakan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini tentu untuk membantu penyuburan hasil pertaniannya nanti. Nah, tentu di sini jika pemerintah Indonesia dan kalangan masyarakat saling membantu, tentu manfaatnya juga akan dirasakan oleh kedua pihak tersebut. Nah, kemudian menyediakan bibit-bibit baru. Jadi di sini kita ketahui bersama bahwa ya memang itu sudah terrealisasikan sekali bahwa banyak sekali pemerintah yang sudah membantu di kalangan masyarakat pekerja di pertanian itu menyediakan bibit-bibit baru, kemudian meningkatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi saya rasa alasan-alasan yang telah saya paparkan, argumentasi yang telah saya sampaikan, tentu semoga ini bisa dipahami. Kemudian sekali lagi saya tegaskan di akhir pidato saya ini bahwa saya di sini tetap berdiri sebagai tim pro atau afirmatif dengan mosi ini bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi. Saya sekali lagi tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi ini dan saya tetap berdiri di tim afirmatif. Sekian saja dari saya. Terima kasih.